Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Padli Kurniagani dengan NIM 0528567992. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan hasil pengerjaan tugas praktik 3 dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Nah, yaitu aplikasi manajemen restoran yang menerapkan konsep OOP, file I/O, exception handling, dan juga polymorphism. Nah, langsung saja yang pertama saya akan menjelaskan struktur proyeknya terlebih dahulu. Untuk struktur proyek saya terdiri dari beberapa file Java, yaitu ada menu item, lalu ada makanan, ada minuman, terus ada menu, ada main, dan juga diskon item. Semua berupa kelas Java. Nah, lalu ada juga untuk kelas menu.java ini, ada kelas menu.java itu untuk mengolah daftar item, kelas pesanan. Nah, kelas pesanan untuk mencatat pesanan pelanggan, dan juga main.java ini sebagai pusat aplikasi dan tempat menu utama berjalan. Nah, untuk yang pertama, saya akan mulai dari kelas menu item terlebih dahulu. Nah, ini dia. Pertama, kelas ini adalah abstrak kelas yang menjadi induk dari semua jenis menu yang ada di restoran. Nah, di dalamnya ini ada 3 atribut yang saya enkapsulasi, yaitu ada nama, ada harga, dan juga ada kategori. Nah, semua atribut saya buat private, kemudian saya sediakan getter dan juga setter supaya tetap aman. Nah, di bagian bawah ada satu metode abstrak, namanya tampil menu. Nah, metode ini saya biarkan abstrak karena setiap jenis menu punya cara tampilannya masing-masing. Nah, inilah penerapan konsep polymorphism. Lanjut ke kelas makanan. Untuk kelas makanan ini terdiri dari extensnya menu item. Nah, saya menambahkan satu atribut tambahan, yaitu jenis makanan. Nah, jenis makanan. Jenis makanan misalnya ada berat, ringan, pedas, dan juga sebagainya. Di metode tampil menu, saya override dari menu item dan juga saya tampilkan format khusus makanan. Nah, ini menunjukkan penerapan polymorphism dari mana yang dimana metode dan sama tapi hasilnya berbeda tergantung dari objeknya. Setelah kelas makanan, selanjutnya ke kelas minuman. Untuk kelas minuman ini konsepnya sama seperti makanan, tapi atribut tambahannya adalah jenis minuman. Nah, misalnya dingin atau hangat. Lalu saya override juga tampil menu lagi untuk menampilkan format menu minuman. Jadi dia kurang lebih sama dengan yang kelas makanan sebelumnya. Lanjut ada kelas diskon. Nah, kemudian ada kelas diskon ini yang juga turunan dari menu item, kelas menu item maksudnya. Berbeda dari makanan dan minuman sebelumnya, kelas ini tidak mewakili produk fisik, melainkan representasi potongan harga. Nah, di sini saya tambah atribut diskon. Di sini saya tambah atribut diskon bertipe double, ya. Misalnya 0,1 untuk 10% dan seterusnya. Nah, ini. Metode tampil menu juga di sini saya sediakan. Metode tampil menu ini juga di override untuk menampilkan informasi diskon. Setelah kita ke bagian diskon, kita lanjut ke bagian kelas menu.java. Nah, kelas berikutnya adalah kelas menu. Kelas ini tidak ada hubungannya dengan menu program. Isinya adalah daftar item restoran yang saya simpan dalam array list. Nah, di kelas ini ada beberapa metode penting. Yang pertama ada add item ya, ada di item. Nah, ada item ini untuk menambahkan item baru seperti makanan, minuman, ataupun diskon. Lalu saya juga buat tampilkan menu. Tampilkan menu ini untuk menampilkan semua item menu dengan memanggil tampilkan menu dari masing-masing objek. Ini sebagai penerapan polymorphism juga. Lalu saya sediakan juga untuk cari item. Nah, cari item ini untuk
mencari item berdasarkan nama, dan juga saya gunakan exception handling untuk mencegah error jika itemnya tidak ditemukan. Nah, yang ini dia. Lalu yang terakhir ada hapus item. Nah, untuk menghapus item berdasarkan nama. Setelah kelas menu, kita lanjut ke kelas pesanan atau pesanan.java. Nah, untuk kelas pesanan ini, di sini saya menyimpan daftar menu yang dipesan pelanggan menggunakan ArrayList juga. Nah, ada beberapa metode yang saya gunakan. Yang pertama ada tambah pesanan. Tambah pesanan ini untuk menambahkan item berdasarkan nama. Jika itemnya tidak ada, saya tangani dengan pengecualian. Lalu ada hitung subtotal. Nah, untuk hitung subtotal ini untuk menjumlahkan seluruh harga pesanan. Setelah itu ada ambil diskon max. Ini untuk menerapkan diskon. Jika ada item diskon, saya terapkan potongannya. lalu yang ada juga hitung total akhir. Nah, untuk hitung total akhir ini untuk menghitung subtotalnya nanti yang digabungkan dengan diskon juga. Nah, jika tidak ada, maka dia akan kembalikan ke setelah diskon. Bagian ini menggabungkan objek makanan, minuman, dan diskon menjadi satu transaksi di kelasnya pesanan. Selanjutnya kita ke menu utama, yaitu main.java. Oh iya, saya sebelum lupa, kita pakai package-nya di com.restomanage karena saya pisahkan dengan project sebelumnya di com.restoapp biar mempermudah dan juga biar tetap rapi. Di kelas menu utama ini kita masuk nih ke main.java sebagai pusat logika aplikasinya, yang mana di bagian ini saya membuat menu utama untuk pengguna. Terdiri dari beberapa pilihan. Yang pertama, dia bisa menambahkan item ke menu restoran. Lalu saya juga bisa menampilkan seluruh menu, menerima pesanan dari pelanggan, lalu menghitung total biaya beserta diskon. Dia juga bisa menyimpan menu ke file, lalu dia bisa memuat menu dari file, dan juga saya sediakan untuk keluar atau kembali ke menunya. Nah, untuk setiap pilihan saya panggil metode yang sesuai. Selanjutnya adalah metode sesuai. Selanjutnya ada bagian file IO. Nah, yang mana sebagai menu restoran ini saya simpan ke file teks dan dibaca lagi. Nah, ini dia. Metode simpan menu ke file ini berada di main.java. Lalu di sini saya gunakan buffer writer untuk menulis file menu.txt ke folder project. Jadi format penyimpanannya saya buat sederhana saja. Nanti kita akan coba untuk mempraktekkan outputnya ya. Setiap baris tentunya mewakili per item. Untuk membaca filenya, saya juga ada metode muat menu dari file. Jadi tadi kita membuat file. Nah, ini juga saya buat untuk metode untuk membaca filenya. Saya gunakan juga buffer reader. Kalau tadi buffer writer ya, di sini gunakan buffer reader untuk baca file baris per baris. Jadi di filenya dibacanya baris per baris. Dipisahkan dengan split. Dan juga lalu saya buatkan objeknya sesuai tipenya. Di bagian ini saya terapkan exception handling jika file tidak ditemukan atau format salah, supaya programnya tidak crash. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita ke step selanjutnya, akan mendemokan atau mencoba langsung output apa yang akan tampil. Ini saya sudah coba sebelumnya, namun kita akan running ulang. Nah, kita tentunya runnya yang main.java ya, karena kan dia yang pusat utamanya gitu. Nah,
Untuk output awal yang muncul kurang lebih seperti ini. Karena belum ada file apa-apa, kita mulai dari kosong. Di sini disediakan ada tambah item menu, lalu tampilkan menu restoran buat pesanan pelanggan, simpan menu ke file, muat menu dari file, dan juga keluar sesuai dengan arahan tugas 3 di matkul ini. Nah, kita akan coba tes yang pertama untuk membuktikan fitur add item dan juga plus inheritance dan polymorphismnya jalan atau tidak. Kita pilih dulu nomor 1. Kita akan tambah item menu ya. Terus kita tambah itemnya makanan aja. Kita tambah item makanan. Misal di sini kita bikin nasi goreng. Lalu harganya misal 20.000. Jenis makanannya berat. Nah, makanan berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita coba untuk tambah item minuman. Kita tambah item menu lagi, terus kita pilih jenisnya minuman, kita bikin es teh ya, yang umum aja, harganya 8.000. Jenis minumannya dingin. Nah, minuman berhasil ditambahkan. Nanti kita akan cek satu persatu. Tes yang ketiga kita bakal tambahkan diskon. Kita tambah item menu, terus kita pilih diskon. Di sini kita namain diskonnya karena sekarang bulan November ya, kita mendekati akhir tahun, kita bilang aja akhir tahun. Tapi November masih jauh ya, jangan deh, kita ganti aja promo akhir pekan. Nah, di sini nilai diskonnya misal 0,1, yang berarti dia dapat diskon 10% nantinya. Nah, diskon berhasil ditambahkan. Diskon ini sifatnya seperti item, jadi nanti kalau misalnya pelanggan memesan diskon masuk ke transaksi. Tes selanjutnya kita akan coba tampilkan menu restoran. Nah, kita pilih nomor 2. Lalu di sini sudah tampil menunya ya. Yang tadi kita sudah inputkan makanan dan nasi goreng dengan harga 20.000. Lalu minuman es teh dingin dia 8.000, dan juga diskon akhir pekan ada 10%. Nah, di sini terlihat polymorphismnya untuk tampil menunya jalan karena formatnya beda-beda. Kita tes selanjutnya, kita buat pesanan untuk pelanggan. Kita pilih nomor 3 di sini. Lalu kita pilih input nasi goreng. Nah, terus kita pesan minumannya es teh. Nah, misalnya kita cobain lagi pakai diskon ya, promo akhir pekan kita pakainya. Nah, misalnya udah beres, kita cukup ketik selesai sesuai perintah, maka outputnya seperti ini. Nasi goreng 20.000, es teh 8.000, promo akhir pekan 10%. Subtotalnya 28.000 karena dapat diskon 10%, totalnya jadi 25.200. Dan juga struknya berhasil disimpan ke file. Nah, ini sekarang kita akan coba untuk output yang struk otomatis. Nah, kalau misalnya udah selesai gini, kita langsung buat cetak struk. Kita pilih sebentar. Oh ya, cetak struk udah ya guys ya. Kita lanjut. Kalau selanjutnya kita akan coba simpan menu ke dalam file. Kita pilih di sini nomor 4, simpan menu ke file. Nah, ini sudah ada muncul menu berhasil disimpan ke menu .txt. Nah, kalau misalnya udah seperti ini, di file menu .txt ini bakal muncul di folder project. Kita kan sekarang folder projectnya resto app pb desktop ini ya. Sekarang belum muncul ya. Nah, kita cukup refresh aja guys. Kita refresh. Nah, ini dia. Kita sudah ada file struk dan juga file menu. Nah, ini file menu yang kita udah buat. Terus ini juga file struk pesanan yang tadi kita pesan barusan. Jadi udah muncul. Nah, untuk tes selanjutnya kita bakal coba untuk keluar program. Jadi kita cukup input nomor 6 aja. Programnya udah selesai. Tes selanjutnya saya bakal buktikan untuk muat menu dalam filenya jalan. Jadi kita run ulang si main.java ini. Setelah ulang dari awal,
kita muat menu dari file. Kita pilih nomor 5. Nah, udah berhasil nih. Bentar. Kita ulangi deh. Kita lihat dulu di sini menu restorannya ada apa enggak. Nah, ya kan? Ini dia udah memuat dari file yang kita punya. Terus misalnya udah kelihatan. Nah, kita tampilkan menu restorannya. Nah, dia udah muncul ya, sesuai yang tadi kita input. Jadi seperti itu penjelasan tugas dari saya. Semoga bermanfaat dan mendapatkan nilai yang maksimal. Saya Padli Kurniagani pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.